Hai Smart Traders, investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IU Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Suleman. Kode sahamnya PTRO, nama perusahaannya yaitu PT Petrosi Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, kemudian kita ganti di sini kode sahamnya PTRO. Kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya selama setahun terakhir, harga saham PTRO ini cenderung sideways ya. Kemudian mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya ya di sebulan lebih terakhir di fase ini. Apakah investor besarnya distribusi atau akumulasi seperti itu. Dan kalau mereka akumulasi, seberapa banyak mereka akumulasi seperti itu. Kita ingin tahu juga berapa besaran kepemilikan mereka seperti itu supaya kita bisa fokus untuk mengikuti mereka. Dan yang menarik di sini, nanti kita akan bahas sebentar bahwa ini adalah salah satu perusahaan yang dimiliki Bapak Loh Keng Hong sebagai Bapak Warren Buffett Indonesia, tetapi beliau keluar dari perusahaan ini. Oke, sekarang kita cek dulu data transaksinya untuk melihat selama sebulan ini investor besarnya ngapain. Oke, selanjutnya kita klik Broksum. Nah, di sini kita ganti kode sahamnya dulu PTRO. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 16 November ya. Oke, kita show. Sorry, ini ada kesalahan 16 ya, 16 November. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Petrosi Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya sebulan lebih terakhir ini dari tanggal 16 Oktober sampai dengan 16 November itu investor besarnya melakukan big akumulasi ya. Jadi mereka melakukan akumulasi yang cukup besar di sini. Seperti itu. Dengan menggunakan broker RX. Kita akan cek siapa yang akumulasi di broker RX ini. Kalau kita bisa mendapatkan data DPS-nya, kita bisa tahu siapa yang transaksi di balik broker itu. Namanya siapa, seperti itu. Apakah mereka warga negara Indonesia atau investor asing, seperti itu. Oke, nah pada intinya di sini investor besarnya big akumulasi. Artinya kita bisa memanfaatkan opportunity ini, penurunan ini untuk membeli ya, karena mereka akumulasi di sini. Karena ada potensi bahwa lebih besar sahamnya akan naik lagi seperti itu. Nah, yang menarik kenapa Bapak Loh Keng Hong keluar di perusahaan ini. Oke. Kita tutup data transaksinya. Nah, sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Tetapi sebelum itu, bagi rekan-rekan investor yang ingin bertanya atau yang ingin request, silahkan komen di kolom komentar. Bagi yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah, berdasarkan hasil riset Pak Guru dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa dan sebagian sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Petrosi
TBK ini 99% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 99% saham yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya itu sebesar 90,7% yang dimiliki oleh Caraka Reksa Optima. Jadi ini perusahaan yang bagus karena kepemilikan investor besarnya terfokus di satu orang saja. Nah, lalu bagaimana dengan Bapak Lo Keng Hong yang sebelumnya itu memiliki lebih dari 5% perusahaan ini? Nah, ternyata beliau keluar atau menjual sahamnya ke investor publik seperti itu. Sehingga kepemilikan beliau menjadi di bawah 5% dan ada dugaan bahwa semi retail itu karena kepemilikan semi retail itu 3%, maka beliau termasuk di dalam 3% ini. Kemudian kepemilikan retail di perusahaan ini sangat kecil, yaitu 6,3%. Nah, itu perlu untuk kepemilikan semi retailnya kita perlu lacak dengan menggunakan data DPS ya. Jadi intinya perusahaan ini perusahaan yang bagus karena kepemilikan investor besarnya dikuasai oleh satu orang, satu institusi, jadi kita bisa berpatokan ke institusi ini. Kalau mereka menambah akumulasi, sebaiknya kita beli. Tapi kalau dengan porsi kepemilikan 90% seperti ini, mereka tidak perlu akumulasi. Mereka bisa langsung markup dengan sangat mudah tanpa merasakan khawatir untuk diganggu oleh investor retail. Karena kepemilikan retail di sini sedikit seperti itu.